Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita tetap mau memuji menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Bapa. Tak putus-putusnya kami berharap dan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau katakan di hadapan-Mu, jika mengaku Yesus Tuhan. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Ini aku telah kau miliki, beli dengan harga lunas terbayar. Kita berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Mari kita angkat pujian ini sekali di hadapan Tuhan. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Ini aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Kita berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan
selesaikan, dan ku selesaikan tugasku, dan ku selesaikan tugasku. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ibu Bapak, saya jemput sekalian bangkit berdiri. Kita mau tetap memuji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi Allah ditinggikan. Haleluya. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, tiada mustahil baginya. Haleluya. Kita semua beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian kembali. Kudaki jalan mulia. Haleluya Yesus. Kami mau
mau terus bersuka di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan pujian ini. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak rang yang paling agung dan terlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau Engkau lengkapilah sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami ada di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau sudah berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, tinggallah bersama kami. Katakan, haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Katakan, Tuhan tinggallah sertaku. Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Katakan sekali lagi,
lirik pujian ini. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hati yang tunduk di hadapan-Mu untuk mendengar kebenaran firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berada di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan kepada hamba yang sudah bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian yang kekasih. Salam sejahtera kepada jemaat yang saya layani, di mana saya menjadi senior pastor dalam lingkungan Rehoboth Ministry. Saya benar-benar merasa bertanggung jawab melayani saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, saya tidak pernah melupakan tanggung jawab saya untuk tetap mengembalakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Walaupun kita tidak bisa berhadapan langsung, tetapi melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan baik oleh saya maupun gembala-gembala, di mana saudara-saudara berjemaat, saudara terus mendapatkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang memelihara hidup rohani saudara. Juga melalui pelayanan gembala-gembala, Bapak Ibu juga mendapatkan perhatian. Baik Bapak Ibu yang mau didoakan, yang membutuhkan pelayanan doa, pelayanan pastoral, konseling, pelayanan pemakaman, pelayanan penghiburan, pelayanan ucapan syukur, pelayanan pemberkatan nikah, dan lain sebagainya. Ya saudara, tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi lebih dari semua pelayanan-pelayanan yang kami berikan, ada satu hal yang paling prinsip yang itu selalu mengganjal hati saya. Kadang-kadang menggelisahkan atau cukup menggelisahkan.
ya, yaitu mengenai apa sebenarnya tujuan akhir, final destination kita ini. End result, hasil akhir dari pelayanan ini, saudaraku. Hasil akhir dari pelayanan ini tentunya adalah semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Allah. Ini end result-nya. Ini goal-nya, saudaraku. Kalau hal ini belum tercapai atau Bapak Ibu tidak mengalami proses perubahan dan pertumbuhan rohani yang benar ke arah ini, ya terus terang, ini sangat menggelisahkan saya. Walaupun saya tidak berhadapan muka dengan Bapak Ibu, tetapi saya percaya Tuhan memberikan saya naluri, kepekaan, dan sekaligus beban mengenai hal ini. Tidak sedikit jemaat yang sebenarnya belum berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Ya, saudara. Seperti yang saya lihat, saya saksikan dalam kehidupan banyak orang. Ya. Yang saya lihat, saya saksikan dalam kehidupan banyak orang. Yang sebenarnya belum berkenan di hadapan Allah. Tetapi tidak menyadari keadaan tersebut. Merasa fine-fine saja, ya, merasa damai sejahtera saja, padahal keadaan mereka ini membahayakan sekali, saudara. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan mengatakan agar kita menyelidiki diri kita, itu maksudnya agar kita introspeksi. Kira-kira apa penilaian Allah terhadap diri kita? Apa penilaian Allah terhadap diri kita? Apa yang Allah Bapa rasakan tentang kita? Bukan bagaimana aku merasakan diriku dan bagaimana orang di sekitarku merasakan diriku. Ya tentu, menyangkut orang lain kita harus juga memeriksa diri. Apakah hidupku ini memberkati orang lain? Apakah hidupku ini menjadi keteduhan orang lain atau mendatangkan ancaman bagi orang lain? Ya itu tentu kita harus periksa diri. Tetapi terutama yang pertama, apa penilaian Allah terhadap diriku? Apa yang Allah rasakan terhadap diriku? Ya. Ini yang utama, saudaraku. Lebih dari segala hal, ini yang paling utama dalam hidup kita. Apa penilaian Allah terhadap diriku? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 23 Tuhan berfirman, "Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku, satu hal yang pasti kita akan mati. Dan itu setiap saat bisa terjadi di dalam hidup kita. Setelah kita mati,
saudaraku, kita pasti menghadap pengadilan Allah. Kita akan melihat nilai hidup kita masing-masing. Pasti. Ya. Kalau sudah menghadapi kepastian ini, kita harus benar-benar serius. Kita tidak bisa anggap remeh lagi. Tidak boleh anggap enteng. Kalau sudah bicara mengenai kepastian, dan ini menyangkut nasib kekal, nasib abadi kita. Wah, tidak main-main, saudaraku. Ini yang saya mengajak saudara untuk serius memeriksa diri. Ya. Banyak orang hanyut dengan berbagai keadaan hidup. Apakah keadaan senang, dia hanyut dalam kesenangan, atau dalam keadaan susah, dia hanyut dalam kesusahan. Kita mestinya tidak terhanyut oleh apapun. Jika kita memandang hal nilai diri kita di hadapan Allah ini sesuatu yang penting sekali. Dan mestinya kita berani mengatakan ini satu-satunya yang penting. Mestinya kita berani berkata bahwa ini satu-satunya yang penting. Lebih dari segala hal. Bahkan tidak ada hal lain yang penting dalam hidup kita selain nilai diri kita ini di hadapan Allah. Tuhan berkata, akulah yang menguji batin dan hati orang. Jadi Tuhan mengevaluasi. Tuhan menilai. Lalu berapa hasilnya? Itu tergantung bagaimana kita mengisi hari hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, di dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Wahyu 14 ayat 12. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri dulu nih. Kita memeriksa diri kita sendiri dulu. Dan kitalah yang mestinya paling kenal diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Sedalam-dalamnya orang mengenal kita, kita yang lebih mengenal diri kita sendiri. Dan kita juga minta kepada Tuhan, kepada Allah, Bapa, untuk memimpin kita mengenali diri kita dengan seksama, dengan baik. Ya, dengan seksama, dengan baik dalam ukuran, ya, dalam ukuran penilaian Dia yang sempurna. Kalau kita bisa gagal mengenali diri kita, kalau Allah tidak gagal, Dia tidak gagal. Kita harus belajar seperti pemazmur mengatakan, selidiki aku, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini bicara soal kekekalan, saudara. Nilai diri kita di hadapan Allah ini bicara soal kekekalan. Nggak main-main, saudara. Nggak main-main, saudara.
orang yang tidak serius memeriksa diri di hadapan Allah, sebenarnya orang yang tidak serius dengan hidup ini. Dan orang yang tidak serius dengan hidup ini, dalam konteks ini orang-orang ceroboh yang memang lebih baik tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia ternyata akan dibinasakan. Saudara. Itulah sebabnya saya terus menghimbau, saya terus mengajak saudara untuk setiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Kita memeriksa diri dengan seksama. Kalau bahasa yang akhir-akhir ini saya gunakan adalah simulasi. Mengadakan simulasi. Jadi kalau sebuah sekolah mau diakui sebagai sekolah yang berhak mengeluarkan ijazah atas nama pemerintah atau atas nama negara, sekolahnya harus diakreditasi, dinilai layak tidak mengeluarkan ijazah, dinilai siapa gurunya, apa gelar-gelarnya, apakah sudah memiliki karya ilmiah, bagaimana keuangannya, bagaimana ruangannya, bagaimana perpustakaannya, apakah memiliki manajemen absen, catatan absen yang baik, dan seterusnya. Nah, kita akan diakreditasi nanti di pengadilan Tuhan, apakah diperkenankan masuk surga, layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak. Nah, sebelum di pengadilan tersebut, kita simulasi. Nah, biasanya sekolah itu mengadakan simulasi namanya. Jadi seakan-akan ada yang menilai, yang disebut asesor. Menilai. Menilai diri sendiri dulu. Kalau seandainya ditanya, apakah ada catatan absen? Oh, ada. Apakah ada SK, surat keputusan pengangkatan dosen? Ada. Apakah sudah melakukan pengabdian masyarakat? Oh, ada. Buktinya mana? Ada fotonya dan lain sebagainya. Apakah sudah mengadakan penelitian? Ada. Penelitian dosen? Ada ini. Buku-bukunya. Barangnya ada. Apakah ada penelitian antara dosen dan guru yang dikolaborasi? Ada bukunya ini. Jadi kita sendiri menilai diri kita. Kalau nanti asesor datang, bisa menjelaskan bahwa sekolah ini benar-benar sekolah yang baik sehingga layak terakreditasi. Ada nilainya itu, saudara. A, B, atau C, atau unggul. Nah, saudara, kita juga harus membuat simulasi ini di hadapan Allah. Saya asik ya melakukan hal ini. Kalau dulu terus terang kurang, saudara. Apalagi saya pendeta, sudah merasa orang baik lah. Sudah merasa orang benar, saudara. Tapi seiring perjalanan waktu, ketika Tuhan membukakan banyak kebenaran, saya memiliki kegentaran ya kepada Allah. Maka saya tidak mau, kalau sampai tertolak nanti, maka saya membuat simulasi. Saya bersyukur karena banyak pengalaman-pengalaman yang tidak terceritakan kepada orang. Dan itu yang membuat hidup saya makin diubah. Simulasi di hadapan Allah. Tidak jarang saya menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil. Di hadapan Allah itu mengerikan. Allah itu dahsyat. Seandainya sekarang saya ada di hadapan Allah, lalu bagaimana? Nah, itu membuat saya gentar
Dan saya bisa menangis terseduh-seduh. Coba bayangkan kalau saudara terkena COVID-19, tidak diharapkan ya. Dibayangkan seandainya, lalu mati, dimasukkan peti. Roh saudara melayang ke atas, menghadap pengadilan Allah. Dengan kondisi hidup seperti sekarang ini, kira-kira bagaimana? Nah itu kita pikirkan. Nah seringkali saya menjadi begitu gentar, saudara. Gentar. Makanya saya tulis lagu, kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, ya, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa telah ku selesaikan, ku tunaikan. Siap menghadap, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Nah ini loh saudara yang menggelisahkan hati saya. Saudara jangan menunda berkeadaan siap di hadapan pengadilan Allah. Makanya jangan berpikir masih jauh. Jangan berpikir masih jauh. Siapa yang tahu masih jauh atau sudah dekat? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu, saudaraku. Makanya kita harus selalu memperhitungkan hari ini hari terakhir kita. Ya bersyukur kita masih memiliki hari baru esoknya. Dan kita menikmati hari esok itu dalam persekutuan dengan Allah dan dalam pengabdian kepadanya. Ini saudaraku, yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab saya. Karenanya saya terus berbicara kepada saudara. Jangan berpikir masih lama, lalu saudara menunda untuk berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Kalau saudara memiliki kesalahan, dosa, kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki, akui dosa kesalahan itu. Dan setiap kali kita mengakui kesalahan kita, itu sekaligus komitmen, tekad tidak mengulanginya lagi. Harus ada komitmen bahwa kita tidak mengulanginya lagi. Komitmen itu harus utuh, bulat. Jadi bukan sekedar Tuhan ampuni dosa-dosa saya lalu selesai. Tetapi komitmen kita bulat, utuh, di mana kita tidak mengulangi kesalahan itu. Ya dulu kalau kita minta ampun, ya kadang-kadang malah borongan dengan berkata Tuhan ampuni segala dosaku, selesai. Sekarang tidak. Dosa yang mana? Kapan? Dan itu serius kita lakukan. Nah, di sini kita bisa membangun kesucian, saudaraku. Karena kesucian itu bukan sesuatu yang abstrak. Kesucian itu sesuatu yang natural, yang bisa kita rasakan dari bangun tidur, apa yang kita lakukan dalam percakapan. Kita meleset tidak. Itu yang kita pikirkan, saudaraku. Nah, nanti lama-lama juga kita tidak perlu memikirkan, otomatis kok kita bisa hidup benar, hidup berkenan di hadapan Allah itu kok. Ya, kadang-kadang orang lebih memikirkan yang lain
Loh, kita memang harus memikirkan pekerjaan, usaha, bisnis, studi, harus. Itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita dan memang harus kita jalani. Tetapi dalam menjalani hidup itu kita harus menjalaninya untuk kemuliaan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu bisa kita rasakan. Ya, itu bisa kita tahu bahwa kita ada di jalur Tuhan yang benar atau tidak ada di jalur Tuhan yang benar. Kita bisa tahu. Kita bisa merasa, saudaraku. Nah, di Wahyu pasal 14 ayat 13 firman Tuhan mengatakan begini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Wah, mati dalam Tuhan maksudnya apa? Mati ya mati sajalah. Oh, tidak. Ada orang yang mati dalam Tuhan, ada orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga, lalu mati, itu tidak mati dalam Tuhan. Pasti keadaannya belum berkenan di hadapan Allah. Nah, saya mengajak semua kita mati dalam Tuhan. Ya, mengalami kematian di dalam Tuhan artinya waktu kita meninggal dunia, kita ada dalam persekutuan dengan Allah. Kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan persekutuan dengan Allah juga bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Allah itu real kok bukan abstrak, harus kita alami. Makanya dengan doa 30 menit itu kita menstimulasi sebenarnya. Untuk mengalami Allah secara real, mengalami Allah secara konkret itu di situ loh letaknya. Itu letaknya, saudara. Nah, itu luar biasa kan? Nah, di sini, saudara, kita bisa memahami bahwa Injil atau Alkitab kita itu benar. Bukan hanya menjadi teori yang kita bisa percakapkan menurut penafsiran B dan menurut penafsiran saya dan begono begini. Allah harus dialami. Makanya 30 menit itu simulasi. Stimulasi bukan simulasi. Menstimulasi, merangsang kita, ya. Melatih kita untuk berhadapan dengan Allah yang hidup. Saudara, kalau mulai menyediakan waktu 30 menit tiap hari, saudara akan bisa merasakan perjumpaan dengan Allah itu. Orang yang mati dalam Tuhan, ya berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan dengan Tuhan artinya, saudaraku, orang yang hidup di dalam kebenaran dan kesucian Allah dan di dalam pelayanan kepadanya. Orang bersekutu dengan Tuhan untuk apa? Coba, untuk apa? Ya, pokoknya bersekutu saja. Loh, Tuhan bukan kurang kerjaan, Tuhan bukan Tuhan yang nganggur. Tuhan yang memiliki rancangan dan Allah menghendaki rancangannya digenapi. Karenanya Roh Kudus diutus untuk menyelesaikan pekerjaan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang percaya, ya, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi persekutuan dengan Allah tentu yang pertama adalah kita memiliki kesucian hidup. Hidup yang benar. Benar-benar benar. Lalu yang kedua, kita hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, setiap kita pasti memiliki tempat untuk mengabdi. Pasti. Setiap kita memiliki tempat untuk melayani Allah. Ya, jangan tanya saya nanti malah keliru. Tetapi kalau seseorang sudah menyediakan waktu 30 menit setiap hari dalam doa, hidup di dalam kebenaran atau kesucian, melalui setiap peristiwa hidup tiap hari ya,
jangan melukai orang, jangan menyakiti sesama dengan sikap maupun perkataan, jangan merugikan sesama. Hidup dulu dalam keberkenanan di hadapan Allah dan dimulai melakukan apa yang saudara pandang baik. Itu dulu. Setelah itu Tuhan pasti akan memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan. Pasti itu. Apa yang harus kita perbuat, Tuhan pasti memberi kita petunjuk. Nah, itulah pengabdian atau pelayanan kita kepadanya, saudaraku. Ya, tidak harus mesti aktif dalam lingkungan gereja, saudara. Ya, nanti saudara akan memberikan kepada saudara itu pimpinannya atau petunjuk-petunjuknya, apa yang harus saudara lakukan untuk sesama, untuk orang lain di sekitar saudara, pasti. Nah, orang yang hidup di dalam keadaan tidak melukai orang, tidak menyakiti orang, ya. Orang yang hidup benar, lalu memiliki peran dalam pekerjaan Tuhan, itu luar biasa, saudaraku. Pasti hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan kalau dia meninggal, orang-orang seperti ini disebut sebagai orang-orang yang mati dalam Tuhan. Tentu sebagai gembala senior saya merindukan jemaat tidak mengalami hidup dalam kesulitan-kesulitan. Benar, kita ingin saudara-saudara tidak hidup di dalam kesulitan-kesulitan, pasti. Tapi lebih dari hal ini, saudara mencapai hidup yang berkenan kepada Allah, supaya ketika saudara nanti menghadap pengadilan Tuhan, saudara berbahagia. Jangan hanya di sini berbahagia. Pelayanan kita bukan hanya sekedar membuat orang yang tidak memiliki jodoh, dapat jodoh, orang yang tidak punya anak, dapat anak, yang punya masalah ekonomi, mendapat jalan keluar. Oh, bukan hanya itu, saudaraku. Bukan hanya itu. Bukan itu malahan mestinya. Fokusnya adalah bagaimana saudara mengalami perubahan atau pendewasaan rohani, sehingga saudara menjadi orang-orang yang berkenan, dan orang-orang yang berkenan ini, orang-orang yang layak mendapat atau pantas mendapat pernyataan ini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada kata jerih lelah. Ini berarti sebuah perjuangan, saudaraku, sampai membuat kita itu merasa lelah. Perjuangan yang membuat kita merasa letih. Perjuangan yang membuat kita ini benar-benar capek. Merasa capek. Perjuangan apa itu? Ya, pertama itu perjuangan menyangkal diri, saudara. Kita ini punya daging ini, menuntut untuk dipuaskan. Kita punya jiwa, saudaraku, menuntut untuk juga dipuaskan. Ini kita capek ngadepin monster dalam diri kita itu. Nah, banyak orang tidak menanggulangi. Pokoknya mau sombong-sombong saja, mau marah-marah saja, mau melukai orang, ya lukai saja orang. Tidak peduli apa kata orang. Nah, ini masalahnya, saudaraku. Nggak peduli. Jadi nggak capek. Dia memanjakan dagingnya. Dia memanjakan emosinya, ambisinya. Memanjakan egonya. Kita kan punya godaan untuk dibanggakan, godaan untuk dihormati orang, godaan untuk ditaati orang, godaan dianggap orang penting. Kita semua punya begitu. Dan hal itu mencelakakan kita, karena kalau kita masih menghidupi, melestarikan, mempertahankan karakter dosa seperti itu, saudaraku, kita ini, saudaraku, ya, kita tidak bisa
hidup berkenan di hadapan Allah. Nggak bisa. Saya bukan orang baik juga sebenarnya, temperamental juga, temperamental tinggi, saudaraku. Waduh, lihat track record jejak hidup saya, malu, saudara. Tetapi saya tahu kalau saya terus melestarikan monster itu dalam hidup saya, wah, celaka saya. Maka saya berjuang untuk mematikan monster itu. Nah, agama-agama pada umumnya pun juga mereka memiliki pergumulan yang mirip seperti ini, yang sama seperti ini. Mengajarkan orang saleh, mengajarkan orang berperilaku baik, sabar, jujur, setia kepada pasangan hidup. Yaitu itu bahasa hukum atau bahasa agama pada umumnya. Mereka juga mengajarkan hal itu kok, saudaraku. Iya, sebenarnya itu bukan hal yang luar biasa. Nah, kekristenan itu harus lebih dari itu. Selain menjadi orang baik, ini sudah mutlak ya. Tidak melanggar hukum, itu sudah mutlak ya. Memiliki hati yang tidak jahat kepada orang lain, itu mutlak ya saudara. Selanjutnya kita memiliki kualitas hidup seperti Tuhan Yesus. Makanya di 2 Korintus pasal 5, firman Tuhan ya saudaraku, mengatakan demikian ayat 9 dan 10. Kami berusaha. Loh, kelasnya Paulus saja berusaha. Ini rasul, kami termasuk Paulus. Supaya kami berkenan kepada Allah. Tuh. Tolong deh saudara kejar hal ini, jangan anggap remeh, jangan anggap ringan ya. Tolong deh saudaraku ya. Berkenan kepada Allah. Mengapa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Coba. Harus menghadap tahta pengadilan Allah. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahta pengadilan Allah. Sama dengan tahta pengadilan Kristus, sama. Ini suatu kepastian. Kalau ini suatu kepastian, kita tidak boleh anggap remeh, saudaraku. Jadi, jangan hanya mendengar khotbah ini lalu menyatakan setuju. Tidak cukup. Jangan saudara merasa bahwa saudara sudah tahu lalu tidak perlu merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan saudara berpikir bahwa Anda sudah baik-baik saja. Tidak. Anda harus memiliki satu perasaan krisis. Jadi setiap hari itu Tuhan akan pasti mengajarkan hal-hal baru. Hal-hal baru yang Tuhan ajarkan itu ternyata membongkar keadaan kita yang belum seperti Yesus. Tapi moral umumnya harus sudah baik dulu ya, sudah jujur, sudah tidak merugikan, menyakiti sesama, setia kepada pasangan hidup ya. Secara moral umum harus baik dulu. Kalau secara moral umum sudah tidak baik ya sudah tutup buku lah, udah bisa ngomong lagi saudara. Secara moral umum harus baik dulu. Lalu Tuhan akan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita untuk supaya kita serupa dengan Yesus. Maka Tuhan akan ajarkan hal-hal baru setiap hari. Hal-hal baru yang membukakan mata kita untuk melihat diri kita sendiri dan mengenali ternyata kita belum seperti Yesus. Nah, nanti hal-hal sederhana, hal kecil, hal-hal yang kelihatan halus, kita anggap bukan masalah, jadi masalah. Ketika kita mulai mengerti perasaan Allah. Ini kita tidak berhadapan dengan hukum ya, berhadapan dengan pribadi Allah. Asik sekali saudara. Kalau kita bisa menyenangkan dia dari hal kecil sampai hal besar, kita menghadap tahta pengadilan Kristus dengan sukacita.
sudah mati dalam Tuhan, artinya berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan membuat kita berbahagia, saudaraku. Lalu kita berhadap di hadapan tahta Kristus, kita yang hari demi hari menyenangkan Dia. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Kalau saya tanya saudara, saudara sudah menyenangkan Tuhan belum? Kalau Anda tidak berani menjawab, oh itu bahaya. Saudara menghadapi bencana di atas segala bencana. Bencana alam, wabah, COVID tidak ada artinya dibanding bencana atas orang yang tidak menyukakan hati Allah. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mencintai Dia. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Ini bukan main-main, saudara. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Mengerikan. Kalau sampai kata terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah, artinya orang yang tidak mengasihi Allah itu terkutuk. Ngeri, saudara. Ya, saya berharap jangan sampai ada saudara yang terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Dan ini artinya terhukum dalam kekekalan. Kalau orang tidak mencintai Tuhan, pasti, saudara, tidak menyenang. Kalau orang tidak mencintai Tuhan, pasti tidak berkenan di hadapannya. Kehidupannya pasti tidak menyukakan hati Allah. Dan orang yang tidak menyukakan hati Allah ini, pasti orang-orang yang terkutuk. Jadi terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Allah. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah. Terkutuklah. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, pasti tidak melakukan kehendak Allah, pasti tidak berkenan di hadapan Allah, maka terhukum. Saya juga tanya pada diri saya sendiri, kamu sudah lakukan kehendak Allah belum ya? Sudah menyenangkan hati Allah belum? Saya mulai bisa menjawab, aku sudah menyenangkan Dia. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang saya lakukan untuk menyenangkan diri saya sendiri. Aduh, itu saya minta ampun dan bertobat. Inilah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan gembala saudara masing-masing akan melengkapinya. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kami bagaimana kami mengubah kodrat kami, memperbaharui batiniah kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengisi hari-hari hidup kami dengan perjuangan untuk berkenan selalu di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Bapa, memuliakan Bapa. Hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kami sadar Tuhan. Mari Roh Kudus, kasihani kami. Biar kami terus berjuang, kami terus mengikuti pimpinan-Mu, arahan-Mu Roh Kudus. Supaya kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin berkenan kepada Tuhan saja. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami memperbaharui komitmen kami, janji kami di hadapan-Mu Tuhan.
untuk kami lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Lebih berjuang lagi supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang membimbing kita hingga kita sempurna sampai kedatangan Tuhan, menyambut kita di awan-awan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.